Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mereview jurnal. Sebelum mereview jurnal, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Novita Melatu Solihah dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran IPAS di Sekolah Dasar, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD. Dosen pengampu yaitu Ibu Maftuha MPDI. Nah, di sini saya akan mulai mereview jurnal. Untuk judul jurnalnya yaitu Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran IPAS di Sekolah Dasar. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Pendidikan Dasar Floba Murata. Volumenya 4, nomornya 2, halamannya 599 sampai 603. Tahun terbit 2003, nama penulis Sri Nuryani Lutfi Hamdani Maula, Irma Khaleda Nurmeta, reviewers Novita Melatu Solihah, tanggal review 8 November 2023, jumlah paragraf abstrak 1 paragraf, halamannya setengah halaman, ukuran spasinya yaitu 1,0. Uraian abstraknya sendiri yaitu sebagai berikut. Kurikulum merupakan suatu bagian perihal yang terutama dalam proses penerapan pendidikan pada seluruh jenjang pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan yang mau mengenali menimpa penelitian implementasi kurikulum merdeka dalam pendidikan IPAS di sekolah bawah. Kategori pada studi ini ialah kualitatif deskriptif. Subjek pada studi ini yang digunakan merupakan kepala sekolah dan guru kelas 4. Pada metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan conclusion. Dari hasil penelitian membuktikannya bahwasanya SD Pakujar Cipta Bina Mandiri ini telah mengimplementasikan kurikulum merdeka serta sekolah ini telah tercantum sekolah penggerak. Kurikulum merdeka sendiri mempunyai pembaruan ialah pada pendidikan IPA serta IPS. Yang jadi IPAS dengan teknis pada pendidikan ini yakni di setiap semesternya terdapat pembelajaran IPA serta IPS ialah dengan 2 metode bab IPA serta 2 bab IPS. Berbeda dengan tahun lebih dahulu per semester ialah semester 1 IPA, semester 2 IPS. Perihal ini dibedakan agar pembelajaran peserta didik yang tidak monoton pada pembelajaran kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan pada guru ataupun peserta didik, dan penilaian IPA serta IPS disatukan menjadi IPAS. Seperti salah satunya ialah penilaian raport yang menjadi IPAS. Selanjutnya yaitu keyword jurnal, kurikulum merdeka, pembelajaran IPAS. Untuk pendahuluan jurnalnya yaitu kurikulum ialah bagian terutama dalam melakukan pembelajaran pada seluruh di jenjang pendidikan. Dalam sistem pembelajaran di Indonesia, alami pergantian kurikulum yang diawali pada tahun 1947 dengan kurikulum yang sangat sederhana. Setelah itu berakhir dengan kurikulum 2013. Pergantian kurikulum tidak terlepas dari pertumbuhan era yang telah serba digital. Walaupun berganti-ganti kurikulum, tidak lain tujuannya ialah membentulkan dari kurikulum terlebih dahulu. Salah satu dari wujud penyempurnaan kurikulum terkini dari Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan Studi Teknologi ialah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka lahir pada masa peralihan timbulnya COVID-19. Esensi dari kurikulum merdeka berpatokan pada esensi belajar di mana tiap peserta didik mempunyai bakat serta minatnya masing-masing. Pada kurikulum merdeka ini cuma sebagian sekolah yang mengimplementasikan. Kemunculan kurikulum merdeka ini diimplementasikan di beberapa sekolah penggerak. Setelah itu pada saat ini kurikulum merdeka dibesarkan buat diterapkan di semua jenjang sekolah dengan cocok kesiapan serta keadaan sekolahnya tiap-tiap. Pada kurikulum merdeka, peserta didik bisa tumbuh sesuai kemampuan dan kemampuannya, sebab kurikulum merdeka mendapatkan pembelajaran yang kritis, mutu, komitmen, dan penerapan yang bersungguh-sungguh. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan serta berpusat pada siswa. Guru serta sekolah leluasa memastikan pembelajaran
yang cocok Kurikulum Merdeka berfokus pada kebebasan serta pemikiran kreatif, salah satu program yang diluncurkan oleh Kemendikbud dalam peluncuran Merdeka Belajar, yakni dimulainya program penggerak buat menunjang tiap sekolah untuk menghasilkan esensi hayat berkepribadian sebagai siswa belajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka ini, guru beserta peserta didik lebih bebas untuk eksplorasi kurikulum Merdeka, lebih menekankan kepada guru untuk menuntun peserta didik seperti yang disampaikan oleh Kemendikbud. Berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi terhadap peserta didik pada fasenya sehingga peserta didik dapat belajar lebih mendalam, bermakna dan menyenangkan, serta tidak terburu-buru. Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka lebih kepada kependekatan diferensiasi, yaitu apa yang dipelajari oleh peserta didik berkaitan dengan materi pembelajaran. Peserta didik dapat mengolah ide dan informasi dengan memilih gaya sendiri. Implementasi kurikulum Merdeka di sekolah dasar bentuk lainnya secara optimal akan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar yang terwujud. Kurikulum Merdeka yang menekankan suatu proses pembelajaran pada pemenuhan kebutuhan karakteristik peserta didik tentunya akan memberikan leluasan pada peserta didik untuk terus berkembang sesuai potensi minat bakatnya, apalagi dalam implementasi Merdeka di sekolah dasar mengacu pada struktur kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka sendiri memiliki pembaruan baru dari kurikulum sebelumnya, yaitu pada pembelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS. Tujuan dari pembelajaran IPS pada kurikulum ini yaitu mengembangkan pada keterampilan inquiry, mengerti diri sendiri dan lingkungannya yang menekankan pengetahuan dan konsepnya pada pembelajaran. Pada pelajaran IPS, membantu peserta didik menumbuhkan keinginan tahuannya terhadap pengetahuan fenomena yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada pelajaran IPAS kelas 4 di sekolah dasar. Nah, untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui implementasi pembelajaran IPAS dalam kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Metode penelitiannya yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Pada penelitian kualitatif merupakan untuk tujuan mengenai fenomena untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui implementasi pembelajaran IPAS dalam kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Metode penelitiannya yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Ini adalah hasil penelitian dan pembahasan di jurnal ini, yaitu ada implementasi kurikulum Merdeka. Saya bacakan sedikit ya. Berdasarkan hasil penelitian, sekolah yang berarti sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sekaligus merupakan sekolah penggerak. Dalam menjalankan kebijakan kurikulum Merdeka ini, guru diberikan suatu kebebasan dalam artian untuk mencapai tujuan pembelajaran, metode materi serta dalam pilihan dan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Untuk yang kedua yaitu implementasi pembelajaran IPAS dalam kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Pada kurikulum Merdeka ini antara pembelajaran IPA dan IPS yaitu menjadi IPAS sebagaimana yang dikemukakan oleh Agustina dan kawan-kawan dalam kurikulum Merdeka. Pembelajaran antara IPA dan IPS diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan sosial yang menjadi IPAS. Pada penelitian IPAS sendiri di kelas 4 guru memiliki teknis tersendiri, yakni pembelajaran IPAS berlangsung digabungkan dalam satu per semester, yaitu dengan cara adanya pembelajaran IPA dan IPS per semesternya. Itu adalah sedikit dari hasil penelitian dan pembahasan yang saya bacakan.
adalah nanti isi dari jurnal tersebut. Untuk kesimpulannya yaitu SDN Pakujar Cipta Bina Mandiri sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka sekaligus merupakan sekolah penggerak. Dalam pengimplementasiannya, kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPA dan IPS memiliki teknis tersendiri, yaitu di kegiatan belajar berlangsung di mana pembelajaran di setiap semesternya dilaksanakan 2 bab IPA dan 2 bab IPS. Berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu dipisahkan semester 1 IPA dan semester 2 IPS. Dalam teknik pembelajaran dengan cara digabung di setiap semesternya ada proses pembelajaran yang tidak monoton, serta pembelajaran kurikulum merdeka ini memberikan suatu kebiasaan. Jadwal pembelajaran IPA sendiri di kelas 4 yaitu pada hari Selasa pukul 10 sampai 11 dan pada hari Kamis pukul 10 sampai 11.45. Kurang lebihnya pembelajaran IPS ini di setiap minggu memerlukan waktu 5 jam di setiap minggunya. Dalam perencanaan pembelajaran IPS sendiri guru membuat modul pembelajaran. Sebagai rambu-rambu pembelajaran pada proses pembelajaran IPS ini banyaknya kegiatan kelompok, diskusi, serta mempresentasikan hasil dari kerja kelompok dari peserta didik. Pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini yaitu pembelajaran secara real. Untuk kelebihan jurnalnya yaitu penulisan dari awal sampai akhir sudah lengkap. Penulisannya abstrak sudah 2 bahasa, penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan bisa dijadikan sebagai rujukan penelitian. Untuk kekurangannya yaitu terdapat beberapa kesalahan ejaan dalam jurnal. Solusinya yaitu penulis memeriksa kembali tulisan dan ejaan-ejaan dalam jurnal. Nah, itu tadi adalah review jurnal dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.